Hey, kembali lagi di Pokasi Podcast. Masih bersama gua Faiz Riunyan dan Saya di sini. oke, jadi Pokasi Podcast season kedua sudah sampai di episode kelima ya sekarang. Dan tentu saja gua tidak lupa untuk mengingatkan bagi teman-teman yang mempunyai Instagram dan pengen update tentang kegiatan kami atau tentang berita seputar Japanese pop culture, asik Japanese pop culture banget gitu. Tentang budaya populer Jepang, bisa follow Instagram kami di pokasi.podcast. Pokasinya itu POKASHI, samalah kayak nama di ini ya, di Spotify. Terus juga untuk yang belum subscribe YouTube kami ada di Pokasi Podcast juga, nggak usah pakai dot. Ya, jangan lupa ya pokoknya silakan follow, silakan subscribe dan like juga videonya dan di-share juga ke teman-teman kalian postingannya, videonya segala. Oke? Dan untuk episode kelima ini gua dan Seiyu pengen ngebahas tentang kok ini sih ada anime gitu yang dia tuh adaptasinya beda dari sumber aslinya gitu. Ini juga berawal dari mungkin bisa dibilang keluh kesah gue juga nih sih sebenarnya. Ketika di musim musim semi kemarin ya, musim semi kemarin ada salah satu anime yang gue tunggu gitu kan, salah satu most anticipated anime gue, yaitu kalau nama pendeknya mah Iseleve, nama panjangnya itu Isekai Dechi Skill O apalah itu, pokoknya si Yuya Tenjo ya yang dikelilingi oleh harum-harumnya itu adalah salah satu adaptasi anime yang gue tunggu banget karena gue baca komiknya dan gue lihat kan kalau nggak salah light novel terakhir tuh udah sampai episode udah sampai volume 11 kalau nggak salah 10 atau 11 itu. Nah gue juga pengen baca light novel sebenarnya, tapi sekarang masih komiknya dulu. Terus pas nonton si animenya kok ada perbedaan nih, ada yang beda gitu adaptasinya antara dari komik maupun dari maksud gue dari komiknya dibandingin sama animenya. Terus diperparah sama musim ini, musim panas 2023. Ada satu lagi most anticipated anime gue yang bener-bener gue tunggu karena gue sesuka itu sama light novelnya, tapi itu jauh lebih parah adaptasinya, bedanya parah banget. Itu ada Yume Miru dan Shiwa Genjutsu Sugisa gitu. Itu romance komedi ya. Jadi berawal dari keluh kesah itu gue ngasih ngasih ide gitu ke Seiyu nih, gimana kalau misalnya kita bahas soal kok ada sih anime yang beda gitu dari sumber aslinya. Nah kalau lu sendiri ada nggak sih anime atau iya anime ya yang sumber aslinya kayak manga atau light novel lu ikutin tapi ternyata begitu udah diadaptasi beda gitu, sama ekspektasi lu beda sama apa yang pernah lu baca tuh beda gitu. Ada nggak sih? Nah, kalau di gua sih sebenarnya beberapa ada gitu ya yang agak mirip kayak Pais gitu. Jadi sebelum tayang tuh karena gua sempat baca, ya biarpun nggak baca semua gitu, cuman baca sekilas atau baca beberapa chapter doang. Pas gua lihat, wah ternyata ini judul bakal diadaptasi jadi anime gitu. Nah karena gua punya bayangan beberapa cerita, otomatis ada ekspektasi tadi gitu. Nah di gua sih sebenarnya ada beberapa yang ini, cuman mungkin gua nyebutnya satu aja kali ya untuk mewakili. Ini makanya, sorry, ini novel dari light novel. Novelnya cuman gua baca sedikit sih waktu itu, gak terlalu jauh karena apa ya, agak rumit juga gitu kalau misalkan yang dia kayak misteri gitu, jadi nggak terlalu gua lanjutin waktu itu. Cuman kayaknya ini sempat ramai juga waktu itu. Yang gue sebut tuh di sini ini sih Classroom of the Elite Classroom of atau the Elite. ya. Nah itu sebenarnya kalau misalkan kita nonton dia dari nggak tahu apa-apa, kelihatannya kan ceritanya aman-aman aja tuh, nggak ada yang beda sama sekali. Nah sebenarnya yang agak menurut gua parah dari Classroom of the Elite itu di ini, karena sorry bukan MC, karakternya ada yang diganti gitu. Dalam artian harusnya MC ceweknya tuh si A, cuman diganti jadi si B. Nah itu nggak kelihatan kan sebenarnya. Enggak. Kalau kita yang nggak ngikutin like novela nggak kelihatan. Tapi
Kalau gua nggak salah itu pas season 2 nggak sih ramenya tuh? Bedanya itu? Apa dari season Sebenarnya itu di pertama? season satu, Oh, season season satu satu ya. yang waktu di kolam renang. Gua nggak nonton sih, Kelihatannya cuma maksudnya gue pas waktu season 2 tayang itu sempat ini juga gue lihat di TL juga sempat agak rame karena dia itu beda gitu, adaptasinya beda gitu. Cuma season 2 justru gue waktu itu liatnya ya. nah ya cuman un gimana ya, untungnya di season 2 tuh kayak dicoba untuk dibenerin gitu, cuman ya masih nggak bisa sih karena orang taunya kan MC ceweknya si A gitu, ketika berubah jadi si B kan kelihatannya jadi aneh tuh. Jadi emang nggak sesuai aja gitu. Walaupun untungnya secara cerita nggak berubah gitu, cuman Hmm, orang yang ada di situnya aja yang beda. oh kalau secara cerita nggak terlalu berubah sih ya masih oke lah gitu. Paling kayak Ya. berarti kan itu juga kayak kejadian yang terjadi di situ juga agak berubah dong karena karakter utama apa karakternya ada yang berubah atau tetap sama. Kejadiannya sama, cuman penyebabnya yang berubah gitu. Harusnya Nah, yang bikin kejadian itu si A, tapi jadi si B gitu. karena si karakternya berubah itu ya. Iya. Oke, ya. Jadi seperti itu ya. Ada keluh kesah antara gua dan Seiyu yang akhirnya menjadi ide kenapa pengen kita bahas nih. Kok bisa gitu ada anime yang beda adaptasinya tuh dibedain sama studionya dari sumber aslinya gitu kan. Nah, kalau misalnya menurut lu sendiri kira-kira itu kenapa sih? Kenapa bisa ada atau kenapa studio itu memutuskan untuk merubah adaptasinya dari si sumber aslinya? Oke. Ini analisis gua aja sih sama abis nyari dikit-dikit tuh. Kayaknya kalau dari gua ada 3 alasan. Yang pertama tuh supaya sumber aslinya nggak susul. Soalnya kan kadang ada beberapa tuh yang ketika animenya diadaptasi novelnya baru sampai volume 3 misalkan. Nah, itu kan Hmm, biasanya kurang tuh, makanya ditambahin atau dirubah gitu. Atau misalkan kalau yang kayak dari manga karena apa ya? Ya itu karena takut manganya kesusul jadinya banyak episode filler kayak gitu sih. Itu yang pertama kalau dari gue. Terus kalau yang kedua kemungkinan biar ceritanya lebih gampang di ini mungkinnya lebih gampang ditangkap sama yang nonton. Soalnya gimana ya gue nyebutnya? Nah, contoh ini deh, Mushoku Tensei yang episode 0 kemarin yang season 2. Nah, itu tuh kalau secara urutan cerita harusnya bukan episode 0 dulu, episode 0 tuh masih jauh harusnya diceritainnya, tapi mungkin alasan dia diceritain di situ tuh supaya gimana ya istilahnya? Biar nggak spoiler. Jadi supaya ntar nggak ada kesalahpahaman dari sisi penontonnya gitu. Karena kan hmm, ketika ngomong Mushoku Tensei kayaknya yang ada di kepala orang rata-rata masih MC-nya yang mesum deh. iya bisa jadi bisa jadi. Karena emang Ya kan? begitu kan si Nah, itu Rudika ditampilinnya. ya kalau di novel sih sebenarnya lebih parah, di manga lebih sorry, di anime lebih Ditahan diperhalus lah ya. dikit ya. Iya. Ditahan. Cuman karena yang di episode 0 tadi itu kan harusnya nanti tuh di depan. Nah, itu sebenarnya agak masuk akal nggak masuk akal sih ketika dia disimpan di depan. Jadi kesannya kita kayak tahu duluan, oh ternyata karakter ini tuh si ini gitu. Karena yang di episode 0. Nah, itu Hmm. kan harusnya jadi surprise gitu di depannya karena nanti si Rodeosnya baru tahu dianya siapa gitu. Cuman kalau ketika dia diganti ke depan kelihatannya nggak surprise gitu karena udah tahu duluan. Iya benar sih. Jadinya yang harusnya itu jadi momen wah gitu loh. Ternyata ini pas si Rudeus ketemu si Karolina itu ternyata itu adalah karakter yang mungkin penting di season sebelumnya tapi malah ditaruh di awal jadi kan kita ya udah nggak terus surprise gitu. Iya, jadi kan yang harusnya ketika kita nonton, nah ini karakter mana lagi gitu kan, kesannya kayak karakter baru gitu. Tapi karena Hmm. ada episode 0 yang itu, jadi lah ini mah si ini gitu. Jadi gak surprise aja gitu. Mm-mm. Nah, terus yang terakhir ini sih, ini gue gak tahu semuanya kayak gitu atau enggak. Cuman kalau misalkan ngambil dari yang kemarin, eh gue lupa judulnya apa. Oh, kayak ini Kaminaki. Kaminaki kan kemarin sempat heboh karena adaptasi animenya yang nyeleneh tuh, yang Hmm. gambarnya agak aneh terus pendekatan penyampaiannya agak aneh ternyata itu kan sempat di lupa gue antara di Twitter atau di mana gitu
sutradara apa direkturnya. Dia sempat ngomong ketika ditanya kenapa animenya dibikin kayak gitu karena dia bilang tuh ya emang sengaja dibikin kayak gitu gitu supaya penyampaiannya atau misalkan ya penyampaiannya lebih gampang dari pihak studionya karena kan ketika kita nerjemahin dari novel misalkan itu kan agak susah tuh untuk kasih penggambaran tempatnya beda sama dari manga gitu. Iya beda sama dari manga. Walaupun gua nggak tahu ya kayaknya dari manga pun beberapa ada scene yang diganti atau ada scene yang hilang gitu karena bisa jadi emang studionya nggak bisa atau ya kayak Kaminaki gitu dia disengaja sama studio supaya punya pembeda gitu dari sumber asli. Itu sih kalau Ah, misalnya ya, apa ah, yang gua bayangin bukan bayangin analisa gitu ya. analisa Kalau ya. dari itu gimana? Iya. Tapi sebelum itu, kalau misalnya kasusnya kayak Akame ga Kill gimana? Itu kan lu tau lah ya. Lu pasti, gue yakin lu pasti pernah Hmm. denger Akame ga Kill tuh bener-bener berubah drastis kan. Makanya banyak protes Ya, sana sini kan antara apa cerita di novelnya sama cerita ending di novelnya sama cerita di animenya tuh jauh banget, dibedainnya jauh banget. Nah itu kalau menurut lu itu kenapa? gimana ya kalau Akame ga Kill? Emang agak unik ya soalnya kalau nggak salah kan sampai autornya nge-reboot ulang manganya tuh sampai dia Hmm. jadiin judul baru. Lupa gue judul barunya apa ya. Cuman di situnya ada karakter Akame gitu, tapi diganti judul aja jadi cerita baru lagi. Soalnya kan yang di animenya kesannya itu ending original kan ya, nggak sama Iya, sama manganya. iya Nah ending kalau dari original. gue sih, Hmm. gue tahu ya kalau Akame ga Kill kesannya gimana. Cuman balik ke itu tadi gitu. Kalau kita nggak baca, sebenarnya bagus-bagus aja gitu Akame ga Kill. Ya nggak sih? Kalau kita Nah, nggak tahu manganya. gue sih, gue nggak nonton, gue nggak nonton. Terus Kalau nonton ya, ya enggak, tadinya emang pengen nonton, cuman karena apa ya, dulu tuh emang lagi banyak yang gue tonton, Akame ga Kill tuh sempet udah masuk watchlist kalau gue nggak salah. Cuman ya gara-gara ribut itu, ini antara si novel sama si adaptasinya beda jauh banget. Gue akhirnya lupa, lama-lama lupa, ada kebanyakan yang ditonton, males jadi. Ah udahlah, udah kelamaan, gue udah tahu kayak maksudnya udah apa suka lihat cuplikan endingnya gitu kan, si siapa sih Tetsuya ya hmm. karakter cowoknya tuh. Ya kalau Tatsuya Tatsuya apa Tatsuya lupa gue Tatsuya sih. Tatsuya Tatsuya. Ya jadi ya udahlah, padahal kalau misalnya emang gue kan emang suka lihat sekilas-sekilas, apalagi kan yang kayak si yang pas pertama kali Tatsuya ketemu si Esdet kan, Ah iya iya. yang di ring tinju ya pokoknya pas lagi yang dia turnamen. Terus juga yang Hmm. momen si Tatsuya lagi lawan monster tuh si SD Toto loncat dari naganya kan. Terus yang di apa di pulau tersembunyi, pulau tak berpenghuni berduaan, sama pas yang di ending yang si Estet. Hmm. Ya ini nggak apa-apa lah ya spoiler Ya karena udah lama juga kan. ya. Yang si Estet Lagian mati sama si ceritanya Tatsuya. diganti juga kan. Jadi cerita diganti kan. Karena kalau yang gue denger tuh yang harusnya gue nggak tahu ya, karena nggak baca juga Kame ga Kill, tapi gue denger sih kan si endingnya tuh si Tatsuya nikah sama yang cewek twin tail itu kan yang rambut pink ya, kalau gue nggak salah. Yang kalau di anime dia mati kepalanya dipenggal. Iya iya, kalau di anime dia Yang mati. yang dibilang lollipop lollipop tuh kan. Nah Oh gue bukan, denger, kalau ah, kalau Lollipop yang rambut coklat. yang rambut coklat. Oh iya iya yang Iya. rambut coklat ya. Pokoknya yang rambut pink ya, gue kebalik berarti. Pokoknya Iya. dia mati kan. Cuma gue Mhm. denger itu yang apa? Yang makanya gue tahu endingnya dibedain jadi kayak ending original karena harusnya si Tatsuya tuh nikah sama yang rambutnya dikuncir dua katanya. Kalau di Mhm. ending like novelnya, jadinya wah berubah nih kan. Jadi kayak harusnya si Tatsuya nggak mati, ini Tatsuya mati, matinya bareng si Esdet gitu kan. Berarti kan itu Iya. ya dirubahnya tuh bener-bener dirubah cerita gitu loh, total itu mah. Kayak dia jatuhnya ngubah MC juga kan. Kan Ngubah judulnya MC. Akame ga Kill kan ya. Iya, Akame ga Kill. Makanya kalau misalnya yang cuma nonton anime doang pasti akan bingung. Ini judul Akame ga Kill tapi kenapa MC-nya Tatsuya gitu. Iya. Ada omongan kayak gitu Sebenarnya MC-nya soalnya. Akame. Harusnya Iya. MC-nya Akame. Ini kenapa jadi kesannya tuh si Tatsuya yang MC gitu. Ibarat judulnya Naruto tapi
MC-nya Shikamaru. Shikamaru. Itu dia. Ya cuman agak menarik aja sih kalau misalkan Akame ga Kill karena kan sampai gua nggak tahu ya dia kreatornya marah ke studionya apa enggak cuman kalau misalkan sampai akhirnya dia bikin judul baru enggak judul baru ya dia kayak istilahnya apa ya reboot apa remake ya? Karena Akame-nya masih ada cuman diganti ke judul lain gitu. Jadi remake mungkin atau reboot lah, reboot kayaknya. Bisa jadi cuma agak unik juga sih. Tapi nggak tahu lah yang manga setelahnya laku apa enggak ya? Karena gue nggak inget judulnya juga sih. Iya. Ya mungkin itu juga salah satu bentuk kekecewaan dia kepada studio yang adaptasinya. Gue juga nggak terlalu tahu ya karena beritanya udah lama. Kasusnya tuh separah apa gitu kan. Emang nggak nyari juga, cuma ya ini kan awalnya ya gue itu ngasih ide untuk ngebahas ini karena anime yang baru-baru tayang kan. Tapi ya gue keinget sama si Akame ga Kill itu. Gitu. Kalau misalnya dari gue ya, sebenarnya sih gue ini gue kan apa kayak ya inilah kok bisa sih kayak gini gitu kayak nge-tweet gitu kan di Twitter kok bisa kayak gini bla 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 si Yume Mirudanshi kan sama yang soal si Izeleve itu. Terus teman gue ada yang komen ya mungkin kalau mungkin ya kalau si Yume Mirudanshi itu kenapa dibedain itu karena kalau misal di light novel itu lebih banyak siapa nama karakter utamanya Sajo Wataru ya. Sajo Wataru tuh lebih banyak kayak ngomong sendiri gitu kan, lebih banyak dia momen sendirinya lah gitu. Nah, gue setuju sama lu. Jadi kayaknya kemungkinan kenapa si Yume Mirudanshi itu dirubah supaya penyampaiannya bisa gitu ke penonton. Jadi bisa lebih gampang dipahami. Soalnya kalau misalnya mungkin kalau misalnya emang sesuai dengan light novel yang terlalu banyak dia ngomong dalam hati gitu, ngomong sendiri ke diri sendiri, mungkin jadinya akan kurang menarik karena nggak ada interaksi sama karakter lain gitu. Jadinya ya itu mungkin ya kenapa diubah momen-momen yang terjadi itu karena ya itu supaya bisa lebih dipahami, supaya bisa kelihatan lebih hidup lah gitu si ceritanya. Cuman ya tetap aja saya cukup kecewa gitu kan. Tapi itu nanti dibahasnya. nanti dibahas tentang keluh kesah gue. Tapi kalau yang berdasarkan diskusi juga sama temen gue gitu kan, ya itu kemungkinan kayak gitu. Terus kalau misalnya yang Izeleve sih, gue kurang begitu tahu ya karena ya ada yang emang dirubahnya tuh justru menurut gue kayak ya mendingan yang dari manganya daripada yang pasti animenya. Ada kayak momen siapa sih Kaori ya yang OSIS tuh yang anaknya kepala sekolah yang di Seleve waktu diserang sama gangster. Itu tuh di manga tuh si Kaori nggak sampai dipegang nggak sampai mau diculik sama si gangsternya. Sementara di anime kan udah diculik kan itu kan, maksudnya udah dipegang gitu kan. Ya, udah sampai naik motor kalau nggak salah. Udah sampai iya kan. Sementara kalau di manganya tuh enggak. Jadi belum sampai seingat gue tuh belum sampai diambil lah gitu sama si gangsternya. Si Yuya udah nyelamatin, udah ngelindungin. Jadi kayaknya kalau menurut gue seharusnya ya mendingan yang pasti manganya gitu. Ada adegan-adegan yang menurut gue seharusnya ya lebih baik di manga lah. Tapi ya itu paling kalau gue kurang lebih karena memang setuju sama lu sih yang soal kayaknya supaya penyampaiannya bisa lebih dapet gitu si penontonnya ya. Terus kalau misalnya yang soal yang tadi anime filler yang supaya nggak keduluan gitu kan, ya itu mah kalau misalnya dia kasusnya tuh anime yang panjang kayak One Piece, kayak Black Clover gitu kan, itu ibaratnya dipanjangin atau kayak ini takutnya keburu kebalap si sumber aslinya, dia dibelokin dulu gitu animenya. Kalau itu
Itu kan cuma berlaku buat apa namanya yang emang episodenya panjang gitu. Kalau misalnya kita ngomongin yang coba kayak cuma satu season ya paling menurut gua itu aja sih. Apa namanya emang buat supaya bisa lebih dimengerti penonton, walaupun gua rasa ya pasti juga akan ada yang kecewa gitu, antara ya si autor aslinya pasti akan ribut dengan studionya. Gue nggak tahu sih itu sebenarnya kalau misalnya dibenerin itu udah persetujuan belum sih sama autornya. Harusnya sih udah ya. Kadang gue nggak tahu juga. Kalau misalkan lihat Akame ga Kill sih, kayaknya ada sesuatu di belakang gitu yang emang nggak ada komunikasi gitu. Tapi kalau misalkan kayak Kaminaki kemarin sih katanya autornya ya nggak apa-apa juga sih katanya. Kayaknya gimana gimana autornya deh. Iya. Tapi gue kayak pernah lihat di komik apa ya? Oshinoko apa ya, apa di pokoknya kayak gue ngeliat ada ya apa yang nge-share gitu kan soal autor manga yang pokoknya di chapter itu tuh ada scene di mana autor manga kecewa sama studio yang mengadaptasi manga buatan dia karena sangat ya karena dibedain. Apa ya? Oshinoko ya. Oshinoko ya? Iya kan Oshinoko kan Ya benar kan? Oshinoko. Iya. Iya. Jadi kan berarti kan kalau misalnya gue lihat itu berarti nggak semuanya dengan persetujuan autor dong. Bisa jadi tahu-tahu si studionya udah ngebuat, tek aja. Udah rilis teaser misalnya atau trailer, si autornya baru lihat loh kok begini-begini, tapi nggak mungkin dibatalin gitu kan. Karena udah terlanjur gitu. Makanya gue nanya ini udah persetujuan, sebenarnya udah persetujuan autor apa belum? Karena ya gue melihat scene itu di Oshinoko berarti ya. Gue lihat apa ada scene di mana ya si mangakanya tuh kayak kayak kena mental gitu, kayak kena mental ketika tahu studio yang mengadaptasi manganya itu jadi anime beda gitu, ceritanya dibedain. Ya. Oh, gue ingat ada satu kejadian sih, cuman nggak tahu ini bisa masuk apa enggak. Soalnya kan ini kasusnya dia anime original. Lu tahu ini nggak? The Day I Become a God. Yang ini ya yang bikin laundry pakai Kreatornya. slime ya? Bukan yang bikin bukan, Charlotte. Oh, enggak. Gue kayaknya pernah denger tapi enggak tahu. Nah, itu kan ketika animenya mau tayang tuh autornya sempat ngomong gini kan, ini akan jadi cerita yang lebih sedih daripada Charlotte dan Angel Beast yang pernah dia tulis sebelumnya. Ya, sampai ngomong gitu loh. Cuman ternyata setelah tamat tuh kan animenya jelek tuh, gak sesuai sama apa yang dia bilang. Nah, karena setelah dicari tuh ternyata naskah aslinya dia itu 24 episode. Tapi animenya cuman jadi 12. Nah, otomatis banyak yang kebuang tuh. Iya. Nah, kayaknya bisa jadi mungkin ini jatuhnya antara dana studionya yang kurang atau emang pihak atas-atasnya gitu ya. Petinggi-petingginya ya emang ngapain 24, 12 juga cukup gitu. Mungkin bisa ke sana juga kan. Ada politiknya karena kalau kita ngambil kasus yang tadi, kalau nggak salah setelah anime yang The Day I Become a God itu dia sampai berhenti nulis. Dia sampai nggak mau bikin anime lagi. Ya separah itu ya. Soalnya gara-gara dia sebenarnya salah dia juga sih karena dia ngeklaim akan jadi anime yang lebih sedih daripada anime dia yang sebelumnya. Dia kan sempat diserang netizen juga tuh waktu itu. Kan kalau misalkan anggaplah taruhlah karena dia bikin naskah tuh, anggaplah naskah itu manga atau novel gitu kan berarti ada kemungkinan kejadiannya sama tuh karena ada dari pihak produksinya emang ceritanya yang ini nggak penting gitu atau misalkan terlalu gimana gitu mungkin bisa jadi salah satu alasan juga sih. Iya bisa. Tadi gue mau ngomong apa ya? Oh iya, kalau misalnya emang si anime, bukan, misalnya sumbernya kayak manganya atau light novelnya, apa namanya, emang udah tamat dan emang gak banyak, terus si adaptasi animenya kayak ada yang bagian dipotong. Kalau bisa dipotong gue nggak masalah lah, kayak misalnya contohnya yang Higehiro atau kayak si Horimiya kan, yang pas adaptasinya itu kan
dia emang agak dicepetin juga supaya bisa pas 12 tamatnya anime itu tamatnya emang di sumber aslinya gitu kan. Kalau misalnya dicepetin masa ada bagian-bagian yang dipotong supaya tamatnya pas tapi nggak merubah gitu, nggak merubah apa yang ada di situ, yang nggak kentara banget lah gitu perubahannya, gue masih nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya yang udah kentara banget, apalagi yang emang serinya gue suka, ya itulah yang menjadi masalah gitu kan. Nah, eh apa? Tapi kalau misalnya dari apa yang seri yang lo ikutin gitu, ada nggak sih yang ya keluh kesah lu lah gitu, yang membuat lu ya entah misalnya kesel atau kecewa atau bagaimana sama adaptasinya yang berbeda gitu dari sumber aslinya? Apa ya, sebenarnya mau nyebut ini Sword Art Online, cuman gimana ya, Sword Art Online tuh agak autornya agak iseng juga sih dia. Ketika ada yang bilang ceritanya ada yang kurang, dia malah bikin novel baru. Jadi ada SAO progresif. Oh Jadi iya agak iya. susah juga. Ya. Saya sih ingat gua di SAO tuh ada beberapa yang di skip gitu. Ya kita ambil contoh season 1 dah. Itu yang episode Sachi mati itu kan kalau nggak salah di episode 4 tuh cepet banget. Nah harusnya saya ingat gua di novel itu jauh banget. Jadi banyak cerita yang dibuang, banyak cerita yang dipotong gitu. Cuman kan ujung-ujungnya dia bikin progresif terus kemarin jadi movie kan. Diceritain tuh yang Iya, kurang-kurangnya jadi apa, movie. karakter yang belum muncul apa. Nah, yang paling gua itu sih itu cuman ini masih kalau yang kayaknya yang bakal bikin gua kesel sih nanti sih di ini apa solo leveling. Soalnya kan gimana ya? Sempat ada rumor dia tuh bakal ada dua versi kan, yang versi global sama versi Jepang. Nah, bedanya Hmm, tuh kalau nama karakter beda nggak apa-apa dah, karena kan udah wajar tuh di game pun wajar. kadang gitu kan. Iya. Kalau dubbingnya beda, nama karakter beda. Nah, itu oke lah. Nah, kalau di solo leveling ini sih katanya yang versi Jepang sama versi global tuh bakal beda ceritanya. Karena kan di cerita manhwanya, aslinya kan itu ceritanya di Korea tuh latar tempatnya. Ah, Nah, itu diganti jadi Jepang latar tempatnya katanya gitu. Jadi, nah yang bikin gua kesel tuh selain karena bakal mengubah cerita, karena kan ada terspoiler ya. Ya pokoknya ngubah cerita gitu. Si tempat itu penting gitu latar tempatnya. Selain bakal ngubah cerita tuh bakal ngaruh ke ini juga nanti yang masuk ke kita gitu atau ke Indonesia tuh yang mana? Yang versi global apa yang versi Jepang? Soalnya bakal beda banget gitu kesan ceritanya. Soalnya kan kalau taruhlah kalau misalkan benar ada dua versi, terus yang satunya versi Jepang, sorry, yang satunya tepatnya di Korea, satu tepatnya di Jepang, itu masih enggak masih sih. Itu agak bias ke cerita. Tapi kalau tiba-tiba yang versi Jepangnya tuh dia bikin apa istilahnya? Dunia sendiri atau negara sendiri kan malah lebih parah gitu. hmm. Kayaknya sih Hmm. yang bakal bikin gue paling kesal antara di solo leveling, tapi kalau misalkan di yang lama di SAO sih cuman ya itu SAO tuh susah karena autornya suka-suka dia gitu. Movie yang gak canon pun jadi canon. Iya. Agak bingung lah. Itu Kalau sih kalau dari gue. tapi emang sih, apalagi kalau misalnya emang dibilin gitu, menurut gue mah mending bikin cerita sendiri, judul sendiri, jangan pakai nama solo leveling ya. Kalau misalnya emang lu Iya, mau dibedain gitu, mending lu bikin judul sendiri lah, jangan bawa apa namanya, bawa judul yang udah populer tapi dari luar diadaptasi, terus malah diadaptasinya tuh sesuai dengan negara Jepang gitu. Ya, jangan harusnya mah, karena mhm, ya lu kayak ibaratnya gini, cerita misalnya cerita Jepang dan Korea itu kan pasti secara secara ibaratnya secara pandangan politiknya aja udah beda gitu kan. ya betul betul. Hmm. Jadinya ya secara kehidupannya juga beda, walaupun mungkin dibilang mirip-mirip tapi kan tetap pasti ada bedanya. Belum lagi kayak sejarah soal si Korea sebenarnya masih benci sama Jepang gitu kan. Kalau pasti Iya itu kan itu itu tuh penting banget gitu. Dan menurut gua kalau misalnya ya gua nggak tahu ya soal leveling gimana karena gua nggak baca manhwa kan. Tapi kalau misalnya di manhwa-manhwa yang emang membawa pandangan kebencian Korea sama Jepang, terus si ceritanya diadaptasi ke Jepang dan dirubah jadi negara Jepang, itu kan jadi nggak dapet. Mending lu bikin baru gitu. ya, mending kayak ini gak sih? Kayak anime yang diambil dari game gitu. Ya dia cuma ngambil latar tempatnya doang. Mending ya mending yang
diadaptasi dari game jadinya. Ada lagi kah keluh kesah lu? Udah itu Ada aja. sih satu Ada satu apa lagi, lagi? tapi dari game dia. Dari game masuk nggak ya kayaknya kalau dari game. Itu adaptasi, maksudnya dari game diadaptasi ke anime. Iya, Iya, dari game yang kan. ya nggak apa-apa karena kan sumber aslinya kan game gitu kan. Ya soalnya emang jarang yang dari Ya, game ya. diadaptasi ke anime kan jarang. Jadi ya kita lebih tadi jadi emang fokusnya manga sama light novel. Tapi kalau emang ada ya nggak apa-apa silahkan. Ada sih gue. Ini emang lagi tayang sekarang sih gue. Ini sempat gimana ya? Boleh nyebut yang kita collab sama ini gak sih sama si Tris? Oh boleh boleh boleh. Nah ini kan kita sempat collab sama salah satu youtuber. Ada The Chris tuh, kita di situ ngomongin soal ekspektasi anime musim ini. Nah di situ gue sempat nyebut ada satu judul yang gue ekspektasiin cukup lumayan tinggi gitu ya ketika sebelum dia tayang, dan ternyata ketika tayang loh kok gini gitu. Nah itu salah satunya selain Mushoku Tensei tadi ada ini Atari Raza, karena seingat gue cerita di gamenya tuh gak secepat itu gitu. Nah di animenya tuh dibikin cepat banget ceritanya. Ini mungkin jatuhnya sama kayak eh, kejadian di Yume Miri-nya lu ya, yang ceritanya dicepetin gitu. Iya. Jadi kesannya progres si Raizanya dia mau jadi alchemy itu rasanya cepat banget gitu. Karena saya ingat gue di game tuh, gue lupa ya antara harus main sejam dulu atau 45 menit gitu. Baru tuh nyampe ke titik, oh dia tertarik sama yang namanya alchemy. Nah di anime itu di episode 1, walaupun episode satunya episode satunya 50 menit, tapi itu si Raiza tertarik jadi alchemy itu seingat gue di tengah-tengah, di menit 20 apa menit berapa gitu, dan ceritanya cepat banget gitu. Apalagi sampai episode yang terakhir kemarin tuh, ya itu ceritanya kayak cepat banget itu. Jadi gue takutnya, gue lupa ya Raiza tuh sekitar berapa jam, 30 jam atau 40 jam gitu untuk gameplaynya. Gue takutnya 40 jam itu tuh dibikin dipas-pasin ke 12 episode gitu. Jadi ketika orang udah nonton animenya 12 episode ya ngapain main gamenya gitu, karena udah tahu ceritanya kayak gimana. Tapi dicepat-cepatin gitu. Iya, padahal kan JRPG kan tidak sebentar itu. JRPG itu Ya, lama gitu ceritanya, kompleks juga gitu. di luar kita ada grindingnya ya, cuman emang ceritanya kan rata-rata panjang tuh. Iya, bener. Nah, Itu sih, cuman kalau gue untungnya masih mau nonton nih. Kalau lo kan contoh kasusnya berhenti di tengah-tengah ya, ketika nggak sesuai sama yang begini. Iya. Itu kenapa tuh? Nah, jadi gue sebut dua judul yang tadi aja yang gue sebut di awal lah, Isekai Dechi Skill sama si Yume Mirudanshi. Nah, Yume Mirudanshi belakangan deh, itu karena parah banget. Kalau Isekai Dechi Skill itu mungkin karena ada momen-momen atau scene-scene yang sebenarnya menurut gue itu tuh menarik gitu. Contoh, bentar, gue lupa. Ketemu Miu dulu atau pas nyelamatin Kaede dulu yang di lapangan bola ya? Ya Lapangan bola bola dulu ya. Tadi kan yang Kaori gue udah sempet bahas kan, Yang Kaori sebenarnya gue lebih setuju yang di komik, karena yang di komik tuh si Kaorinya nggak sampai ditangkap ke motor gitu. Nah, oke lah itu udah pokoknya bahasnya situ. Terus yang momen nyelamatin Kaede, kalau menurut gua kalau yang di manga tuh lebih dramatis gitu, lebih dapet. Soalnya kalau yang di manga, jadi si Kaede-nya itu, jadi Kaede, Yuya, terus si siapa sih cewek yang lagi rambut pendek tuh, gue lupa, Akane apa siapa sih yang duduk sebelah sama si Yuya di kelas. Itu tuh jadi kayak dia tuh si lapangan bola itu kayak stadion gitu. Lu tahu kan stadion yang duduknya tuh di atas berundak-undak gitu kursinya, bangkunya. Nah, kalau di komik tuh begitu. Nah, posisinya si Kaede tuh lagi berdiri gitu kan di atas kursi. Terus si bola itu ditendang terus mau ke arah Kaede-nya mau menghindar, kepleset, mau jatuh. Itu kan terus si Yuya langsung lompat nyelamatin, langsung nyetak gol gitu kan. Sementara kalau misalnya di anime tuh gue agak lupa, tapi posisinya nggak kayak gitu kan ya, di bawah kan mereka tuh kalau gue nggak salah. Iya.
Pokoknya Di sih tangga. di tangga, dan emang nggak nyelamatin itu nggak sedramatis yang di komik. Nah makanya gue anjir kok beda gitu kan. Jadi nggak dapet feel-nya. Terus sama yang pas pertama ketemu Miu pas photoshoot itu tuh beda banget. Kayak kalau misalnya yang di anime, gue ngelihatnya kayak agak norak si pakaian yang dipakainya gitu. Kayak agak-agak kesannya tuh kayak agak-agak norak aja. Sementara kalau misalnya pas di komiknya itu si Yuya tuh pokoknya cool cool banget, cowok ganteng banget gitu anjir. Tipikal cowok ganteng banget. Terus juga ada momen yang ketika si Yuya sama si Miu setelah photoshoot itu duduk berdua, terus si apa sih fotografernya tuh ngefoto, ada momen gitu, momen foto. Nah itu adalah satu momen yang pengen banget sebenarnya gue lihat di animenya gitu, karena itu momen yang menurut gue cukup berkesan gitu. Itu antara pertemuan si Yuya dengan Miu tuh berkesanan tuh di situ gitu, di momen ketika mereka duduk duduk berdua itu. Nah tapi sebenarnya di animenya dirubah gitu, nggak kayak gitu. Jadi males lah, akhirnya gue cuma sampai episode 4 tuh si Seleve itu. Episode 4, aduh gue udah males lanjut gitu kan. Padahal sebenarnya komiknya tuh lebih lambat gitu. Ya gue baca di, ya di inilah dibacakan lah gitu kan. Itu tuh baru sampai Luna Luna yang jadi akhirnya, yang tadinya mau ngebunuh Bayaran. ya, yang pembunuh bayaran yang tadinya mau ngebunuh si Putri, terus akhirnya malah jadi bawahan Putri kan. Baru sampai situ. Sementara kan kalau di anime kan jauh kan, udah jauh kan. Gue penasaran sama ceritanya, cuman karena di awalnya udah berubah gitu, gue jadi males gitu. Udahlah, mending gue drop aja gitu. Itu kalau yang Isal Leve begitu. Nah kalau Yumi Murudanshi itu jauh lebih parah. Udah mah ada yang dicepetin, bedanya beda banget. Momen-momen apa scene-scene yang ada di situ gitu. Ya mungkin karena itu si Watarunya lebih banyak ngomong sendiri, ngomong di dalam hati, ngomong sama sendiri itu, jadi kayaknya dirubah supaya lebih rame gitu mungkin ya, supaya lebih rame, supaya ada interaksi sama orang, sama karakter-karakter lain di dalam kelas itu, jadinya dirubah. Cuma gue udah anjir lah kata gue, kok dirubah udah gitu. Tuh di episode 1 tuh gue bener-bener baru setengahnya nonton, kayak baru 11 menit 15 menit apa ya, nggak, pokoknya nggak nyampe 20 menit, nggak nyampe selesai, kayak cuma ya belasan menit lah, gue lupa. Itu tuh kalau nggak salah sampai si momen yang siapa ya nama ceweknya tuh, cewek yang datang tuh, yang tiba-tiba datang, Rena ya apa siapa sih, yang dari kelas sebelah, pokoknya yang dari kelas lain, yang pendek kan, yang pendek ya. Itu tuh sebenarnya sebelum momen itu ada momen di mana Aika nyamperin Sajo ke rumahnya. Dan menurut gua momen si Aika nyamperin Sajo di rumahnya itu adalah momen yang penting, yang benar-benar penting gitu. Karena di situ akhirnya si Sajo tuh memutuskan untuk, oh ya udahlah gue nyerah, gue jadi orang biasa-biasa aja. Di situ momennya tuh, di situ momennya harusnya di situ. Tapi di anime malah nggak ada scene itu. Jadi di momen di scene itu tuh harusnya pertama kali Kaede, kakaknya si Sajo, kakaknya si Wataru itu muncul, sama ibunya juga muncul pertama kali di situ. Tapi emang di ceritanya yang menurut gue tuh justru itu momen yang sangat penting, tapi nggak ada di animenya. Di situ tuh akhirnya mungkin orang bertanya-tanya kan, kok ini si Wataru jadi begini, si Wataru jadi begitu, jadi kayak menyerah gitu. Ya emang awalnya kan kerasa banget ya. Awalnya kan karena bola, kena hampir ke bentur bola, terus dia sadar, terus ya akhirnya jadi agak di sekolah tuh jadi agak batasin diri sama Aika. Nah, momen dimana si Wataru tuh akhirnya memutuskan untuk oke lah, gue nyerah. Dia adalah cewek yang nggak bisa gue gapai gitu loh. Udah gue mending mundur aja, gue jadi orang biasa-biasa aja, gue jadi penggemarnya dari jauh aja gitu. Itu momennya di
sebelum ketemu si cewek yang dari kelas sebelah itu, momennya tuh. Jadi momennya tuh malamnya tuh si Aika datang nanya lu tuh kenapa gini gini gini. Si Wataru langsung nyatain perasaannya tapi serius. Nah, tapi si Aikanya nganggapnya bercanda terus udah momen itu langsung oke, gue berhenti. Gitu. Itu tuh kena banget tapi pas di animenya anjir kagak diadaptasi, yang itu kagak diangkat karena itu momen penting. Makanya itu yang akhirnya menurut gue oke lah drop karena ya gue sesuka itu sama ceritanya, tapi begitu berubahnya parah, gue episode 1 aja belum selesai aja langsung gue drop itu, padahal baru tayang itu. Baru setengah jalan ya. 11 menit. Iya, setengah jalan. Iya setengah jalan episode 1-nya, ya sekecewa itu gue sama adaptasinya gitu loh. Tapi kalau misalkan dari yang lu baca, harusnya ketemu yang apa ya, yang cewek kelas sebelah tuh harusnya tetap di episode 1 atau di episode 2 atau 3 kalau misalkan seingat lu dari yang lu baca. Mungkin episode 2 karena gue berpikirnya momen ketemu si Aika nyamperin ke rumahnya si Wataru itu selesai di episode selesai gitu. Oh, jadi harusnya episode 1 tuh ditutup pas si Watarunya berhenti ngejar Aika. Iya, memutuskan dia nyatain perasaan secara serius dan mutusin berhenti harusnya walaupun kayaknya sih kan abis momen itu baru ketemu si cewek itu. Cuma sebenarnya bisa agak dipanjangin dikit. Jadi episode 1 tuh dipotongnya di situ, baru episode 2 ketemu si cewek yang kelas sebelah. Terus juga yang momen si Shinomiarin yang ketua komite disiplin kan di episode 3 ya kalau nggak salah ya. Apa episode berapa? Di 2 sih, ingat gue 2 di akhir-akhir. Wah, kan cepet banget anjir. Soalnya saya ingat gue Shinomiarin itu masih belum secepat itu gitu. Seingat gue ya. Masih ada kejadian-kejadian yang lain-lain dulu, baru gue agak lupa sih karena bacanya juga kan gue udah agak lama ya. Gue udah nyampe si volume 7 juga gue. Tapi seingat gue emang si Shinomiarin tuh sebelum Shinomiarin muncul tuh ada kejadian-kejadian dulu sampai akhirnya si Wataru ketemu si Yuyu ya kalau nggak salah namanya tuh, yang senior yang pakai pita yang kecil. Oh, yang iya. orang komite disiplin juga. Nah itu. Iya. Itu episode 2 juga tuh. Oh, episode 2 kan. Kayaknya sih kalau gue nggak salah sih agak kecepatan, tapi ya karena gue juga udah nggak nonton, gue agak lupa gitu. Karena kan itu emang di volume 1. Emang masih agak-agak di awal sih. Cuma karena gue udah bacanya sampai volume 7, anjir gue udah lupa. 7 apa 8 ya? Sekarang volume terbaru itu 8 apa 9 ya? Gue lupa. Ya pokoknya volume terbaru gue belum baca aja. Tapi satu sebelum yang terbaru, gue sampai situ udah bacanya. Oke. Tapi kalau misalkan dari 2 judul yang tadi ya, gue kebetulan dua-duanya nonton. Kalau Isi Live udah beres, gue nonton sampai beres sih. Dan Yume Miri gue masih ngikutin tuh. Kalau Isi Live gue baru nyadar ada yang bolong tuh setelah lu cerita malah, karena bagi gue yang gak nonton kelihatannya sih sebenarnya ya ceritanya oke-oke aja gitu, gak terlalu kelihatan ada yang kepotong atau kebuang gitu. Cuman emang ada beberapa momen yang gak kena aja. Nah itu taruhlah anggap Isi Live itu ya oke lah ya. Nah yang Yume Miri ini agak menarik menurut gue, biarpun gue gak baca, dia tuh kelihatan banget kalau ceritanya ada yang dibuang-buang gitu, apapun ya dipotong-potong gitu sih. Ya makanya gue kalau nggak salah sempat nanya ke lu kan ya, yang soal apa ya? Soal kakaknya apa yang mana ya? Kakaknya yang ini punya harem. Nah iya, itu kan karena gimana ya? Karena nggak ada latar belakangnya gitu, jadi kesannya tuh kayak aneh aja gitu jatuhnya. Gue nggak tahu kalau yang kakaknya itu ada ceritanya di belakangnya apa enggak sih? Ada ya? Yang kakaknya ada, cuma gue lupa harusnya ada, tapi nanti di mana. gitu. Gue lupa munculnya di mana, tapi ceritanya itu seingat gue ya. Jadi ceritanya tuh cerita soal Kaede Marin yang berteman dulu, Shinomiarin gitu. Si Shinomiarin sama si kakak Kaede-nya itu ya temenan kalau nggak salah, baru nanti pokoknya
cerita di masa lalunya apa-apanya, gue lupa. Tapi nanti baru muncul si karakter haremnya yang anggota OSIS. Seinget gue sih. Hmm. Nanti gitu ya pokoknya. Kayak ada itu udah sampai ini belum sih yang anggota OSIS yang muncul, yang cowok-cowoknya? Udah Itu momen munculnya tuh di jalan bukan? Pas mau berangkat di sekolah. jalan. Mau berangkat sekolah. Enggak, ketemunya di ruang OSIS. Kok gue gak lupa. Tapi pokoknya nanti ada momen ketika jadi kayak si ini udah agak jauh sih, spoiler sih kayaknya. Momennya tuh kayak Aika si Aika-nya tuh mau berangkat sekolah ketemu Wataru, terus toto si Kaede datang karena ada 4 orang anggota OSIS itu nungguin si Kaede. Nah itu karena si momen yang di awal yang si Aika datang ke rumah Wataru dipotong. Jadi nanti kalau misalnya emang si momen yang gue bilang ini yang ketemu di jalan muncul di animenya, jadi nggak dapet karena si Kaede itu tahu Aika tuh waktu si Aika datang ke rumahnya Wataru gitu. Oh, itu udah kelewat berarti. Udah kelewat. Udah kelewat, itu nggak ada berarti. Nah iya, Aduh, parah banget ya berarti. parah. Emang ini spoiler dikit ya. Sekarang tuh momennya lagi apa di animenya? Seingat gue terakhir tuh yang nama MC siapa lu? Yang cowok. Wataru. Oh ya, sampai yang Wataru udah baikan sama kakaknya. Yang salah paham. Oh yang yang Nah, berantem. pokoknya Terus tiba-tiba iya, pada datang ya? iya, tiba-tiba Aika muncul terus Aika muncul. nampar MC-nya. Aduh, gue lupa sih karena banyak momennya. Tapi kayaknya kelewat ya, udah kelewat ya kayaknya. Lupa. Ya gitulah, pokoknya separah itu gitu. Berarti gimana ya? Kayaknya agak beda-beda juga ya. Ada yang emang dipotongnya sedikit, ada yang dipotongnya emang jauh gitu. jauh. Nah, jadinya Soalnya kalau misalkan gimana? Jadinya gue nggak tahu nanti endingnya bakal gimana. Untuk Yomaimuru Danshi, endingnya tuh sampai di mana? Benar-benar. Soalnya kalau misalkan dibilang susah, agak aneh juga. Soalnya saya ingat gue Violet Evergarden tuh dia novelnya cuma 1 volume. Tapi dia kan bisa jadi TV, ada movie-nya. Itu bisa tuh 1 buku doang jadi banyak seri gitu. Tapi kan kalau misalkan ketika ada yang dari novel lah, taruhlah dia udah sampai volume 8 gitu, tapi ceritanya dipotong-potong kan kesannya kayak agak gimana juga sih itunya. Iya. Ya, pokoknya gitulah ya. Jadi ini mungkin harusnya kita taruh spoiler alert dulu ya di awal ya. Karena iya sih harusnya ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa lah. Kalau misalnya kalian ada yang nonton, soalnya gue nggak tahu Yomaimuru Danshi itu udah sampai mana sekarang karena ya gue udah sekecewa itu. Dan emang ada momen-momen yang ya karena ada momen-momen yang penting juga yang dipotong-potong jadi kesannya terlalu cepat gitu. Kayak si Shinomiyarin tau-tau muncul di episode 2 seharusnya kalau menurut gua agak di tengah dikit gitu. Episode 3 atau episode 4 mungkin masih oke lah episode 4 misalnya. Kayaknya ya, gue juga agak lupa. Pasti baca lagi gitu, tapi ya gitulah kira-kira. Jadi ya mungkin kita sudah sampai di penghujung episode nih. Jadi kesimpulannya apa sih yang lu harapkan gitu dari apa namanya dari hal ini gitu, dari kenapa kok bisa ada si anime itu yang diadaptasinya tuh beda dari sumbernya? Oke, kesimpulan ya. Harapan lu lah dari kejadian ini. Kalau dari harapan gue gini sih, seenggaknya kalaupun dibikin dia beda gitu atau jauh dari sumber aslinya, seenggaknya dia dibikin bagus gitu ceritanya, nggak
nggak kelihatan kayak kepotong atau misalkan nggak kelihatan kayak oh ini kayaknya ada cerita yang hilang deh atau misalkan eh, ceritanya dirubah gitu. Ya seenggaknya kalaupun misalkan emang mau dijadiin si sumber aslinya tuh cuman taruhlah buat episode 1 sama 2 misalkan terus ke depannya bakal ada perubahan dikit ya seenggaknya bisa bagus gitu sampai ending. Ya taruhlah kayak contoh Akame ga Kill yang dulu deh. Itu kan Hmm, ya kita nggak nyadar gitu kalau ternyata emang ceritanya tuh berubahnya cukup banyak gitu karena iya. ya biar mau gimana pun bisa dibilang animenya cukup bagus gitu, cukup bisa dinikmati banyak orang. Nah, kalau kasusnya kayak gitu sih sebenarnya ya emang kalau buat yang baca agak sakit gitu ya. Tapi buat yang lain ya nggak apa-apa gitu kesannya kayak oke-oke aja. Cuman kalau sekarang sih kesannya gimana ya? Kayak gimana ya? Gue tahu anime itu dipakai cuma sebagai media promosi untuk sumber aslinya. Mau itu novel ataupun manga gitu. Karena kan yang benar-benar dijual tuh emang si novel atau si manganya kan, bukan animenya sebenarnya. Iya sebenarnya Nah, itu. iya. Nah, gue paham kalau misalkan emang dipakainya buat marketing doang gitu, tapi seenggaknya kan taruhlah itu buat fan service yang baca gitu, supaya ya kalau yang baca suka terus dia rekomendasiin ke orang-orang kan tetap dapat ke pemasukan buat mereka juga kan sebenarnya. Benar-benar. Ya, Gue, itu sih kalau dari gue gue sih sebenarnya emang gak jauh dari lu sih harapannya. Karena kayak yang gue harapkan kalau misalnya emang lu mau dibedain sama sumber aslinya, seenggaknya jangan sampai kelihatan banget berubahnya gitu loh. Maksudnya kayak ada momen yang tadi Juma Mirudansi yang gue bilang, momen yang menurut gue tuh penting, yang menurut gue tuh adalah titik balik si Wataru yang akhirnya mutusin, oke lah gue menyerah sama si Aika, gue nyerah kejar-kejar dia lagi. Itu nggak ada malah. Itu kan maksud gue, itu momen penting ya. Menurut gue penting itu. Tapi malah tek dipotong nggak ada. Itu. Gue harap sih kalau misalnya emang dia mau berubah, seenggaknya momen-momen yang menurut gua atau menurut pembaca berkesan, menurut kita tuh penting, jangan dirubah atau jadi potong di bagian itu gitu. Karena nantinya akan kelihatan, akan banyak plot hole gitu, akan banyak bolong-bolongnya. Loh, kok ini jadi begini, kok ini kenapa dia bisa jadi begini? Pasti akan menimbulkan banyak pertanyaan yang membuat ya orang jadi nggak tertarik gitu loh. Terutama si orang yang baca sumber aslinya gitu kan. Kok jadi begini gitu kan, males lah gitu jadinya. Itu harapan gue sih kalau misalnya emang dia mau dirubah, antara yang emang nggak terlalu berubah banget, ataupun kalau misalnya emang agak berubah banget, momen-momen pentingnya jangan diganti atau jangan dipotong-potong gitu. Jadinya biar orang yang nggak baca pun, nggak baca sumber aslinya pun masih bisa menikmati, masih benar-benar bisa, oh ini bagus ya, kayak lu tadi bilang Akame ga Kill gitu. Walaupun emang si sumber apa dia beda sama sumber aslinya, tapi dia tuh jadi dengan ending original ini dia bisa gitu membuat, oh ini masih bagus kok gitu, walaupun ceritanya beda, walaupun pasti kecewanya gitu kan, karena masalahnya yang berubahnya tuh beda banget saat yang di novel MC hidup, yang di anime MC mati gitu kan. Tapi dia masih bisa apa namanya, masih bisa dinikmati lah gitu walaupun lu nggak baca ya. Itu lebih baik daripada udah mah lu dirubah banget terus mau non pentingnya nggak ditampilin, jadi ngubah cerita atau jadi banyak yang mempertanyakan gitu jadinya. ya benar-benar. Tapi itu opini kita sih. Tapi kalau misalkan ternyata emang di belakangnya autornya emang pingin kayak gitu sih nggak tahu juga ya. Iya, kalau misalnya emang ya, kalau industri kayak gitu kan ya tergantung bagaimana uh, autornya atau tergantung bagaimana si studionya gitu kan. Bisa aja autornya pengen begini, udah disampaikan gini-gini, tau-tau set nyampe ke atas, udahlah nggak usah tetap, udah mau bilang apa gitu. Ya, itu kan Hmm. ya, cuma harapan kita aja, cuma opini kita aja gitu. Ya kita nggak tahu lah nanti ternyata ke depannya gimana, ya kita cuma penikmat aja gitu kan. Pas begitu jadi hasilnya begini ya, ya udah gitu. Tinggal keputusan kita nonton nonton enggak kayak gua baru nonton Yume Mirudanshi 11 menit, udahlah drop langsung padahal itu udah gue tungguin. Kesel banget, kesel gue. Oke lah,
Kalau begitu, sampai di sini dulu aja ya untuk Spokasi Podcast season kedua, episode kelima kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mendengarkan, baik yang di Spotify, di Apple Podcast, maupun nanti di YouTube. Jangan lupa kalian follow Instagram kita di pokasi.podcast, subscribe juga YouTube kita di Pokasi Podcast, terus juga teman-teman juga silakan follow Spotify kita, Apple Podcast kita, dan kalau misalnya emang berkenan jangan lupa dikasih rating juga, dikasih like juga, di share juga ke teman-teman kalian. Dan terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di episode yang berikutnya. Gua Faiz Riunyan. See you, pamit. See you again and have a nice day guys. Bye bye.